Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong sepil Pak, kenapa kopi tua cabangnya itu dikurangi, dan kenapa dengan kopi muda tidak boleh dulu dikurangi? Oke, akan kita jawab sesuai fakta sahabat tani ya. Dan ini menjadi pengetahuan penting untuk kita semua, terlebih-lebih untuk sahabat tani yang masih bingung bagaimana mengurangi cabang untuk kopi yang muda dan kopi yang tua. Nah, simak sampai selesai supaya tidak gagal paham, supaya tidak salah cara ya. Oke, baik sahabat tani, to the point aja kita ya. Oke, kita beranjak dulu ke kopi tua. Pak, kenapa kopi tua cabangnya itu dikurangi ya? Sisanya menjadi ada 3, ada 4, bahkan ada 2 cabang untuk kopi tua. Alasannya besar sekali sahabat tani. Dan apakah itu disengaja? Disengaja dikurangkan? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak sengaja ya, tetapi harus dikurangkan. Paham ya maksud saya ya? Begini sahabat, kopi semakin beranjak usia, umurnya semakin bertambah, semakin tua, itu cabang-cabang yang di bagian bawah-bawah ini ya, itu semakin kering. Semakin kering, di sini semakin kering ya, terus ke bawah semakin kering. Jadi kalau sudah kering, apa yang harus kita lakukan? Ya udah, pruning. Kita pruning, kita potong. Kan tak mungkin lah cabang kering kita biarkan terus ya. Terlebih cabang kering ini memang kan tidak berproduksi lagi sahabat tadi. Nah, itu alasan pertama kenapa kopi tua, semakin tua kopinya, cabangnya kering itu semakin harus dibuang. Ya, jadi bukan disengaja, tetapi harus dipotong karena permintaan dari tanaman kopi itu sendiri. Makanya selalu saya bilang, untuk pruning kopi ini bukan kita yang atur kopi, tetapi kopi yang atur kita. Oke, baik, kita beritahu lagi alasan kuatnya kenapa kopi tua cabangnya itu ditinggal menjadi ada 5, ada 4, ada 3, bahkan 2, seperti itu ya. Yang menjadi alasan kuatnya adalah sahabat tani, kopi kalau semakin tua, kopi ini dia akan berfokus hanya dengan beberapa cabang sahabat. Nah, jadi kalau seandainya kopi sudah tua tapi cabang sahabat biarkan dan biarkan, itu yang berbuah tetap di atas. Kenapa? Karena kopi semakin tua, kemampuannya itu dia akan berfokus ke bagian cabang atas saja sahabat. Untuk di bawah sudah tak lagi ya, sudah tak lagi. Kenapa cabang di bawah ini bisa kering dan kering? Karena kopi kalau sudah tua itu dia akan berfokus ke atas, dan dia tuh akan terus memberikan nutrisi, fokusnya pembungaannya, pembuahannya itu ke atas saja sahabat. Nah, makanya yang di bawah ini kalau sahabat tani biarkan cabang itu ya, itu nggak akan berbuah banyak lagi, nggak akan. Itu alasannya kenapa kopi kalau sudah tua itu cabang itu berkurang atau dikurangi. Jadi bukan disengaja, tetapi karena permintaan tanaman kopi itu sendiri. Itu alasan kuatnya yang kedua sahabat. Nah ya, makanya nanti kalau kopi sudah tua, buahnya itu akan main di bagian cabang, bagian-bagian atas ini aja. Ini ya, yang paling terang aja gitu, yang paling langsung terkena sinar cahaya matahari ya, sirkulasi udaranya gitu, dan langsung terkena air hujannya, itu di bagian atas mainnya sahabat, pembungaan dan pembuahannya. Makanya di bawah ini dikosongkan. Itu alasan kuat ya. Alasan selanjutnya apa lagi Pak? Kopi tua setelah kita buang cabang-cabangnya ya, itu semakin luas bawahnya, maka pembungaan dan pembuahan kopinya itu semakin jadi sahabat, semakin bagus buahnya, makin besar malahan gitu ya, seperti itu. Jadi kopi kalau sudah tua, kopi tersebut sudah pasti dia minta wilayah bawahnya ini lebih leluasa ya, seperti ini. Makanya tanaman kopi tua kalau kita tanamnya rapat, kalau sudah gede nanti itu sulit kali berbuah. Kenapa? Karena tanaman kopi itu tidak suka ruangan yang sempit. Lokasi yang sempit itu dia tidak suka. Dia punya ukuran ya, seperti ini. Nih ya, punya ukuran. Ini lebarnya 2,70 meter ya, 2,70 meter. Seperti itu sahabat. Itu manfaat pentingnya. Makanya kopi semakin tua, ada juga buahnya semakin banyak, tergantung dari jarak tanam. Ada juga kopi semakin tua,
ada juga tidak mau berbuah banyak. Kenapa? Karena pengaruh jarak tanam terlalu rapat. Nah, ingat ya sahabat tani ya, itu pentingnya jarak tanam perlu kita ketahui sahabat. Alasan selanjutnya, untuk kita supaya memudahkan kita dalam mengatur percabangan atau mengatur tunas produksi sahabat. Nah, jadi ini saya kasih bayangan pada sahabat tani, bila mana cabang itu masih ada tuh di bawah di dalam tuh ya, di sini misalnya masih ada. Lalu sahabat tani jaga dan jaga, sementara bunga dan pembuahannya itu nggak muncul, yang muncul itu tetap di sini bagian atas. Lalu apa solusi yang sahabat tani lakukan? Sudah pasti pruning ya, sudah pasti cabangnya harus dikurangi. Nah, itulah sebenarnya kenapa kopi semakin tua itu kopi akan semakin fokus di bagian atas saja. Makanya itu kita rawat ini semaksimal mungkin. Kita rawat ini semaksimal mungkin. Tunas air, tunas cacing, tunas baliknya itu kita buang terus sahabat. Nah ya, jadi untuk kopi tua cabang itu yang di bawah-bawah ini itu ya, ambil saja walaupun masih hidup cabang tersebut, tapi percayalah saya bilang, pembungaan dan buahnya itu hanya muncul satu-satu, tidak merata seperti yang di atasnya, seperti itu sahabat. Oke, kita kasih kesimpulan dulu pada sahabat tani. Ingat ya, untuk kopi yang sudah tua, pangkasnya itu harus betul-betul ekstrim sahabat, ekstrim, setipis-tipisnya atau seberat-beratnya ya. Jangan dibiarkan tebal. Kenapa? Kalau dibiarkan tebal sahabat tani itu sama saja ya, sama saja pembuahannya itu tetap main di atas. Kopi tua itu dan memang seperti itu sahabat. Berbeda dengan kopi muda. Kopi muda itu cabang atas hingga cabang bawah itu masih ada memberikan buah yang banyak untuk kita ya. Tetapi kopi kalau muda tersebut kalau sudah naik sudah usianya, maka terjadinya akan juga seperti ini, sama seperti itu. Oke Pak, jadi idealnya dari usia berapa Pak kopi tua tersebut Pak? Bila kita kurangi menjadi 5, 4 atau 3 atau 2 cabang, dari usia dimulai dari 18 tahun sahabat, 18 tahun ke atas itu sudah bisa kita kurangi dan terakhir nanti kalau sudah semakin tua biasanya itu akan meninggalkan tok 2 cabang saja, yang lain sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, itu tadi karena permintaan kopinya minta dikurangi itu cabangnya, oke kita kurangi, mentoknya tinggal di 2 cabang, maka itu sampai selamanya kita terus pelihara, kita jaga terus produksinya ya, seperti itu sahabat. Mudah ya. Loh, jadi Pak, berapa cabang sih Pak untuk kopi tua yang ideal kita tinggalkan? Oke, yang idealnya itu sahabat tani ya, tergantung dari kopi itu sendiri. Tetapi kalau untuk kopi tua itu paling ideal itu rata-rata ada 4 cabang saya tinggalkan, ada juga 5 gitu, seperti itu. Ini kita contohi ya, 1 ya, ini ada 1, 2, 3 tuh ya, 3, 4. Dan apakah nanti Pak kalau usianya naik terus nih Pak, akan berkurang terus cabangnya ini, harus kita kurangkan? Tergantung dari tanaman kopi itu sendiri. Kalau nampak lagi cabang keringnya, mungkin minta dikurangi lagi 2 cabang lagi, ya udah kita kurangi, kita potong. Nanti terakhir itu akan menyisakan 2 cabang. Bahkan ada juga 1 cabang sahabat. Itulah tadi saya bilang, tergantung dari tanaman kopi itu sendiri. Makanya kopi ini tidak bisa kita atur, harus dia yang ngatur kita. Itu. Ini ya 1. Oke, kita tunjukkan ke pohon kedua. Nah itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kita beralih kemari, ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, sebelah sana ya, 4, 5. Nah ya, ada 5. Jadi ada juga saya peliharakan 5, ada saya juga peliharakan 4, ada juga 3 gitu ya. Kalau dua belum ada ya, kalau di kebun saya yang ini belum ada sahabat. Oke baik sahabat, kita beralih ke kopi muda ya. Dari kebun saya itu di bagian atas itu sahabat ya. Sekarang kita pindah ke kebun kopi muda saya sahabat. Oke, kita akan bahas tentang kopi muda. Oke baik sahabat tani, ini saya jelaskan secara fakta detail ya. Tuh, nah ya, ini kopi masih muda sahabat, masih jalan usia sekitar 6 tahun sahabat ya, 6 tahun nih, cabangnya masih banyak nih, 1,
2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9 tuh sampai di bawah ya. Nah, jadi alasan kuatnya kenapa kopi muda cabangnya masih boleh dibanyakkan dan memang harus dibanyakkan, karena ya namanya aja kopi masih muda, jiwanya muda, dan masih memberikan produksi yang banyak sahabat tani ya. Jadi wajar bila saja cabangnya kita biarkan banyak, itu tidak ada masalah seperti itu. Beda dengan cerita kopi tua tadi ya sahabat ya, paham ya. Nah, itu alasan kuatnya. Yang kedua sahabat tani, kopi muda kalau cabang-cabang sampai ke bawah kita biarkan, itu masih bisa beri produksi yang banyak ya. Contoh, ini paling atas nih ya, nih cabang paling atas masih berbuah, cabang masih berbuah nih yang kedua ya, cabang ini tuh buktinya masih berbuah. Nah, itu alasan kuatnya. Dan juga yang namanya kopi usia muda, kopi yang masih berjiwa muda ya gitu ya, masih kuat-kuatnya berbuah, maka boleh saja dan sah saja kita biarkan cabangnya banyak dalam per batang, seperti itu sahabat. Kalau itu boleh ya, kalau kopi-kopi muda. Musim angin sahabat, ekstrim tadi malam tuh dari peti ini nih, peti zaman nih. Ini tidak boleh dipelihara sebenarnya. Tapi dari saya ambil kebun ini sudah ada pohonnya ya. Nah, jadi ini ada satu cerita nih ya. Berapa bulan lalu saya ada mengunjungi lokasi kebun di daerah Amor ya, daerah tempat teman kita sahabat tani ya. Lucunya sahabat tani ya, kopi beliau itu masih usia 4 tahun sahabat, tetapi cabang yang beliau tinggalkan itu dalam perbatang hanya 3 sahabat. Jadi gimana ya, kok saya bilang cabang-cabang yang seharusnya masih bisa berproduksi itu kok malah terlalu cepat dibuang gitu. Seharusnya kan tunggu dulu lah usianya menanjak 10 tahun ke atas ya, atau 19 tahun atau 20 tahun baru boleh kita kurangi. Seharusnya seperti itu. Namun ini kejadian terbalik ya. Ya namanya pun sahabat tani kita itu lagi awal-awalnya, pemula ya, baru belajar bertani kopi Arabica. Karena menengok orang lain buat seperti itu, maka beliau ikut gitu. Padahal yang mereka buat itu untuk kopi yang sudah tua gitu. Tapi beliau malah meniru gitu. Padahal kopinya masih muda, tapi malah meniru cara kopi tua. Itu berbahaya sekali. Makanya sahabat tani, kalau usia kopinya itu masih 3, 4, 5, 10 ya, itu cabang jangan dulu dikurangi semua, biarkan dulu gitu. Jadi kapan Pak bisa kita kurangi Pak? Itu sebenarnya kopi akan menunjukkan nanti gejalanya sahabat. Contoh, ini kan yang ini misalnya ya, itu nanti akan menunjukkan gejala. Ini juga gejala kayak mana Pak? Gejalanya kering sahabat, kering atau udah kurang buah, atau ranting-rantingnya sampai ke ujung itu memang udah banyak kering gitu, udah 100% kering. Ya udah kita potong seperti itu. Tapi kalau dia belum minta dipotong, kita jangan potong dulu. Seperti itu cara mudahnya. Oke, ini tadi di sini ya. Oke, kita berikan fakta lagi. Kita berikan fakta. Kenapa untuk kopi muda cabang itu biarkan dulu, biarkan banyak cabangnya dalam perbatang, jangan dikurangi. Nah, contoh. Nah, ini ya, sahabat. Nih. Ini cabang yang ini ya. Cabang ini kita buktikan tuh masih memberikan bunga dan buah yang sangat banyak seperti ini. Ya. Itu kita berikan contoh. Nah, ini cabang kalau dari atas 1, 2, 3, berarti ini cabang keempat ya. Cabang keempat kita buktikan masih memberi bunga dan pembuahan tuh ya. Jadi apa jadinya kalau kopi masih usia muda kita potong? Ya udah, hasil berkurang. Nah, jadi ceritanya kalau seandainya sahabat tani di tanaman kopinya itu masih muda-muda, tapi cabang terlalu cepat dikurangi, ya itu masuk akal. Buahnya akan berkurang dan yang rugi sahabat tani itu sendiri. Nah, jadi hati-hati meniru. Kan sekarang banyak nih di medsos nih, di platform-platform lain tuh banyak sekali tuh ya, tata cara pemangkasan, pengurangan cabang ini itu. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu yang mereka praktekkan itu rupanya untuk kopi yang sudah usia lanjut, udah tua gitu. Malah kita tiru. Padahal tanaman kopi kita masih muda-mudanya, lagi mau produksi banyak. Gara-gara kita kurangi, apa yang terjadi?
ya udah rugilah. Oke sahabat tani, jadi kesimpulan seperti itu sahabat tani ya. Untuk kopi muda cabang masih boleh kita banyakkan selama masih bisa berproduksi. Ya untuk sahabat tani yang kebetulan kopinya seperti ini keadaannya, cabangnya masih banyak, udah biarkan dulu selama masih banyak produksi. Oke baik sahabat tani ya, seperti itu perbedaannya sahabat tani ya. Berapa cabang yang kita tinggalkan untuk kopi tua sudah saya jelaskan ya. Dan untuk kopi muda boleh nggak kita biarkan cabangnya banyak-banyak dulu, nggak usah kita kurangi, udah saya jelaskan. Semoga mudah dipahami ya. Dan semoga sahabat tani yang terus mengikuti channel ini, saya doakan berhasil dan terus berhasil. Jangan ngeluh, jangan bosan, dan jangan jemu, karena segalanya itu kita bisa karena kita dapat ilmunya. Kalau kita nggak ada ilmu, kita nggak bakal bisa. Terlebih kalau kita tutup diri kita dengan keangkuhan, nah itu sudah pasti kita nggak akan bakal bisa sahabat tani ya.